Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa beribadah kepadanya. Karena memang kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat mulia, dengan tujuan yang sangat agung, yaitu untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Namun tidak semua orang Allah mudahkan untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, maka tatkala kita adalah orang yang berdiri di antara barisan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kemudahan untuk ibadah, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana dari kelanjutan kajian rutin kita di masjid ini. Maka karena ini adalah kajian perdana, kita belum membahas kitab. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan mulai membahas kajian kitab. Sebagai pembuka daripada kajian kita pada hari ini, kita akan membahas dan kembali saling menasihati, mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, agar untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan disampaikan di sini tentunya bukan perkara yang baru. Tentunya antum pernah mendengarkannya mungkin dari tempat-tempat yang lain, tetapi kita duduk di sini menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, dan yang namanya peringatan itu sifatnya pengulangan. Akan tetapi walaupun sifatnya pengulangan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka insyaallah kita akan saling mengingatkan di sini, saling menasihati, dan itulah cara bagaimana agar kita terlepas dari belenggu kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali 4 golongan, yaitu mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam ketaatan. Maka saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Inilah orang-orang yang terlepas dari belenggu kerugian. Maka kita di antaranya sedang melakukan salah satunya, yaitu bagaimana kita saling menasihati di dalam kebenaran dan saling mewasiati untuk bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja selesai kurang lebih 2 pekanan dari musim ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Kita bisa melihat bagaimana di Ramadan orang-orang itu antusias ibadah kepada Allah, karena memang Allah mudahkan.
Kita bisa melihat bagaimana masjid-masjid membeludak di bulan Ramadan karena memang Allah mudahkan. Kita bisa melihat bagaimana kualitas ibadah kita begitu meningkat di bulan Ramadan karena memang sarana-sarananya Allah mudahkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan yang merupakan musuh-musuh kita di hari ini, yang mana gangguannya tidak efektif seperti di hari-hari ini, yang mana juga tatkala bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, kemudahan-kemudahan untuk beribadah Allah berikan, pintu-pintu neraka ditutup, sehingga dengannya sangat pas dan sangat cocok tatkala di Ramadan ibadah kita begitu meningkat. Akan tetapi yang menjadi PR kita bersama, yang dengannya kita harus saling menasihati, terus mengingatkan adalah keadaan kita setelah Ramadan itu pergi. Keadaan umumnya manusia setelah Ramadan itu berlalu. Banyak di antara manusia yang menjaga ibadah di bulan Ramadan, mereka kalah di hari-hari ini. Banyak di antara manusia yang menjaga salat, membaca tilawah Al-Quran, menjaga salat malam, menjaga dirinya dari kemaksiatan, menjaga lisannya dan yang lainnya, akan tetapi semua itu hilang dengan berakhirnya bulan Ramadan. Maka sehingga dinukilkan dari kaum salaf, ada sebagian orang yang mengatakan mana yang lebih afdal, ibadah di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Maka dijawab, jangan anda menjadi hamba-hamba Rajab, jangan anda menjadi hamba-hamba Sya'ban. Kalau kita bisa bawa kepada perihal Ramadan, jangan anda menjadi hamba-hamba Ramadan. La takunu ramadaniyin, jangan anda menjadi hamba-hamba Ramadan. Maksudnya apa? Anda beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan, anda melakukan ketaatan hanya di bulan Ramadan, anda semangat hanya di bulan Ramadan. Akan tetapi kunu rabbaniyin, jadilah anda hamba-hamba yang rabbani, jadilah anda hamba-hamba yang sejati, yang senantiasa beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput. Maka di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, finish ibadah itu bukan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Finishnya ketaatan itu bukan berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Akan tetapi finish ibadah seorang muslim, finish ibadah seorang mukmin adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai al-yakin datang kepadamu, dan al-yakin yaitu adalah kematian. Maka finish ibadah seorang muslim adalah hingga kematian datang menjemput, bukan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Maka teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita senantiasa menasihati, senantiasa saling mengingatkan akan perihal istiqamah. Maka pentingnya istiqamah, ya, kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, kita juga beribadah kepada Allah di hari-hari ini. Kita beribadah kepada Allah juga di esok hari, di pekan depan, di bulan depan, tahun depan, terus sampai ajal yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Kita senantiasa menasihati, mengingatkan bahwasanya finish ibadah adalah dengan datangnya kematian. Maka dinukilkan dari kaum salaf, mereka mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, mereka ibadah hanya di Ramadan, mereka jaga salat hanya di Ramadan, mereka baca Al-Quran hanya di Ramadan. Tatkala Ramadan pergi, Al-Quran mangkrak di rak-rak kembali berdebu. Tatkala Ramadan pergi, mereka tidak lagi menjaga salat dan sebagainya. Tapi ingat, anda harus menjadi hamba yang rabbani, yang terus beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan istiqamah, ini adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis, suatu ketika sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi
radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, kata sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu tentang Islam yang aku tidak akan bertanya tentangnya setelah aku bertanya ini kepadamu." Kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Maka di sini kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah merupakan perihal yang sangat penting, yang mana tatkala sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah kepadaku perkataan tentang Islam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Katakan aku beriman kepada Allah." Apakah cukup sampai situ? Summastaqim. Tidak. Akan tetapi istiqomahlah setelah Anda mengatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita usahakan, yaitu keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas iman. Keimanan dengan hati kita dengan iman yang benar, keimanan dengan lisan kita, keimanan dengan anggota badan kita tunduk patuh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita usahakan bisa istiqamah sampai kematian datang menjemput. Dan inilah yang sangat-sangat kita harus usahakan, karena memang di dalam Islam yang dilihat bukan permulaan. Dalam Islam yang dilihat bukan pertengahan, tapi yang dilihat dalam Islam adalah bagaimana penutupnya. Maka antum sekarang dalam keadaan ketaatan kepada Allah, antum sekarang dalam ibadah kepada Allah, maka jangan ujub, jangan berbangga-bangga dengan amal ibadah antum. Jangan sampai antum tertipu, antum mengatakan antum sudah luar biasa, antum begini-begini, sehingga dengannya bisa jadi Allah cabut hidayah di hati antum. Tetapi tetaplah antum beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan dalam ketaatan kepada Allah, karena yang menjadi tolak ukurnya bagaimana penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal ibadah itu dilihat dari penutupnya. Sesungguhnya ibadah itu dilihat dari akhirnya. Barang siapa yang akhirnya baik, itulah yang diharapkan dan itulah yang disebut dan dikenal dengan husnul khatimah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiat, bagaimana upaya agar kita semua bisa mendapatkan istiqamah? Bagaimana cara, bagaimana langkah, apa sebab-sebab yang harus kita tempuh agar dengannya kita bisa istiqamah? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya antum bisa beribadah di bulan Ramadan, antum bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, antum bisa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa beribadah kepada Allah sebulan penuh lamanya di bulan Ramadan. Antum bisa semangat di 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar. Itu bukan karena diri antum, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan antum. Maka jangan tertipu, jangan ujub, terus beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antum telah lakukan di bulan Ramadan ibadah, itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ucapan Nabi SAW, beliau mengatakan, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Jangan engkau serahkan urusanku kepadaku ya Allah, kepada diriku ya Allah, walaupun hanya sekedip kelipan mata, atau walau hanya satu kecapan mata kita. Jangan kau serahkan kepadaku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Karena sesungguhnya kita
bisa beribadah, bisa melakukan ketaatan, itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di hari ini. Kita ingin istiqamah, kita ingin melakukan ketaatan yang kontinu sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan, maka itu juga butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah? Berdoa kepada Allah. Maka tidak heran Nabi SAW banyak berdoa, yang mana di antara doa yang diamalkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Nabi saja banyak berdoa minta istiqamah, maka bagaimana dengan kita yang keimanannya jauh di bawah Nabi SAW, yang kesolehannya jauh di bawah Nabi SAW? Maka sepantasnya dan sudah sepatutnya kita memperbanyak doa minta istiqamah, minta diteguhkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak doa yang bisa kita amalkan. Bisa seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Bisa juga dalam lafaz yang pendek, Allahumma hdini wa sabbitni, ya Allah berikanlah aku hidayah dan kokohkanlah aku di atas hidayah tersebut. Atau bisa juga di dalam surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau kalau tidak bisa, tidak ada yang dihafal, intinya kita berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku istiqamah, berikanlah kepadaku husnul khatimah dalam keadaan terbaik mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beribadah, koreksi hati kita, koreksi niat kita. Apakah ini untuk Allah atau selain Allah? Apakah ini untuk Allah atau untuk dilihat manusia? Apakah ini untuk Allah atau untuk dunia? Maka kita koreksi apa yang menjadi niat kita dalam ibadah. Barang siapa yang niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah istiqamah. Adapun orang yang tidak ikhlas, misalnya dia mengharapkan pujian manusia, tatkala dia tidak mendapatkan pujian manusia, dia akan meninggalkan ibadah kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, ingin mengharapkan dunia, ingin mengharapkan pujian, ingin mengharapkan wanita atau yang lainnya, tatkala dia tidak mendapatkannya, maka dia akan meninggalkan ibadah kepada Allah. Terlebih lagi yang sangat-sangat menyayangkan, kalau seorang itu tidak ikhlas dalam ibadah, maka ibadahnya hanya dilakukan di dalam keramaian. Tatkala dilihat manusia, tatkala dia sedang sendirian, dia meninggalkan ibadah, dan yang lebih parah lagi, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga keikhlasan. Ini sumber kita bisa istiqamah dalam melakukan amal ibadah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa ma la yakunu lahu wa ma la yakunu lahu la yanfa wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari niat karena Allah, maka itu tidak akan manfaat dan tidak akan istiqamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ma la yakunu lahu la yanfa wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak karena Allah tidak mendatangkan manfaat. Kenapa? Allah tidak menerima amal ibadah yang tidak ikhlas. Allah hanya menerima amal ibadah yang ikhlas karena Allah, maka tidak bermanfaat. Justru dengan niatnya yang tidak ikhlas, dia mendapatkan dosa dari ibadah yang dia kerjakan. Wala yadum, dan tidak akan istiqamah orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Kalau dia ingin dapatkan pujian, tidak dapat pujian, dia tinggalkan. Dia ingin dapatkan dunia, enggak dapat dunia, dia tinggalkan. Dan yang lain-lainnya. Intinya jaga keikhlasan jemaah sekalian, karena ini sumber istiqamah. Para ulama juga mengatakan, maka lillahi yabqa. Apa yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala maka akan tetap dan akan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga,
kita pun tidak punya banyak waktu, maka kita singkat saja. Kemudian yang ketiga, di antara kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah dalam ibadah adalah kerjakan amal ibadah sesuai dengan kapasitas kita. Kerjakan amal ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita melakukan ibadah yang dengannya memberatkan kita, kemudian menjadikan kita bosan, kita tinggalkan ibadah tersebut. Jangan. Cari amal ibadah yang bisa kita lakukan, bisa konsisten, walaupun sedikit. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang konsisten walaupun jumlahnya sedikit, tapi konsisten. Lebih baik seseorang itu salat malam 2 rakaat qiyamul lail, 3 witir tapi konsisten, daripada orang yang salat malam 11 rakaat tapi sebulan sekali. Maka konsisten jemaah sekalian, konsisten. Dan jangan memberatkan diri. Kenapa seseorang itu terkadang meninggalkan amal ibadah? Karena dia melakukan di luar batas kemampuan dia. Ya. Dan ingat, Allah tidak akan bosan memberikan kita ganjaran sampai kita bosan dengan ibadah tersebut. Maka cari bagaimana cara agar kita tidak bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kuncinya, jangan memberatkan diri. Kerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan fashion kita. Karena beda-beda orang, beda-beda keahlian, beda-beda semangatnya. Sebagian orang dia semangat di ibadah puasa, tapi dia tidak kuat di ibadah solat malam. Sebagian orang dia kuat solat malam tapi tidak kuat puasa. Sebagian orang dia kuat baca Al-Quran tapi tidak kuat berpuasa. Sebagian orang ada yang kuat bersedekah tapi tidak kuat untuk solat malam. Kerjakan apa yang antum bisa, antum jaga. Antum harus punya amal ibadah yang antum konsistenkan. Dan begitu pun juga amal ibadah yang lainnya. Tatkala antum ingin istiqamah melakukan ketaatan, kerjakan sesuai dengan kapasitas antum. Kalau antum bisa tambah setelahnya, baru antum tambah. Tapi perlahan, step by step, agar antum langgeng, agar antum istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian tatkala antum sedang melakukan ketaatan, ada kalanya antum butuh refreshing, ada kalanya antum butuh jalan-jalan, ada kalanya antum butuh hiburan, bersenang-senang, melihat gunung, melihat pantai, maka silahkan. Silahkan, ini membantu kita istiqamah. Ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Sesungguhnya Rabbmu punya hak, yaitu engkau beribadah kepada Allah. Tapi ingat, dirimu juga punya hak, badanmu, jiwamu juga punya hak. Kalau butuh refreshing, maka silahkan. Keluargamu juga punya hak. Tatkala antum ibadah, jangan sampai antum ibadah, keluarga antum telantarkan. Semuanya ada haknya masing-masing, berikan sesuai porsinya masing-masing. Kemudian yang keempat, di antara sebab yang menjadikan kita bisa istiqamah adalah sering-sering muhasabah, sering-sering introspeksi diri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap kalian memperhatikan apa yang telah Dia siapkan untuk kehidupannya di esok hari, yaitu kehidupan akhirat. Maka introspeksi jemaah sekalian. Cara mengintrospeksi diri yang pertama adalah koreksi diri. Apakah ada kelalaian yang masih kita kerjakan dari kewajiban yang Allah wajibkan? Kemudian yang kedua, koreksi diri. Apakah ada perkara yang haram, perkara kemaksiatan, larangan yang masih kita kerjakan? Kemudian yang ketiga, introspeksi diri. Apakah masih banyak kelalaian, perbuatan sia-sia yang masih kita kerjakan? Kemudian yang keempat, koreksi diri. Apakah kita sudah menggunakan anggota tubuh kita untuk ketaatan kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan bagi manusia untuk beribadah kepadanya? Kemudian di antaranya, koreksi apa yang menjadi niat-niat kita di setiap amal yang telah kita kerjakan. Introspeksi. Kalau kita selamat dari introspeksi tersebut, maka alhamdulillah
Kalau ternyata ada kurangnya, itu membantu kita untuk terus maksimal dan berusaha lebih baik dan lebih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita cukupkan yang kelima, kiat yang membantu kita bisa istiqamah adalah circle, lingkungan, pertemanan. Kita jaga circle kita. Kenapa orang mudah melakukan ketaatan di bulan Ramadan? Kenapa orang mudah melakukan ibadah kemarin di bulan Ramadan? Jawabannya karena lingkungan terbentuk, kaum muslimin semuanya serempak melakukan ketaatan, dan itu membantu orang untuk taat. Maka antum di luar Ramadan yang umumnya manusia meninggalkan ibadah, antum ingin tetap istiqamah, maka antum cari circle, lingkungan, sahabat, kawan yang membantu antum untuk bisa istiqamah. Karena teman itu menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. Maka yang membantu kita untuk istiqamah, cari kawan yang soleh, cari circle yang baik, cari pertemanan yang di dalamnya mengingat Allah. Kalau antum berteman dengan seseorang, antum lihat apakah dengan berteman menjadikan antum semakin dekat dengan Allah. Kalau ternyata iya, maka pegang erat-erat. Kalau ternyata antum berteman, antum sudah lama berkawan tapi malah menjauhkan antum dari ketaatan, menjauhkan antum dari ibadah, tinggalkan. Karena semua hubungan, semua persahabatan, semua ikatan yang tidak dibangun dengan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, maka akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu dilihat dari bagaimana kualitas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah kepada siapa Anda berteman, lihatlah kepada siapa Anda bergaul, lihatlah kepada siapa Anda dekat. Kalau Anda dekat dengan orang-orang yang soleh, yang menjaga ibadah, yang menjaga keimanan, menjaga salat dan yang lainnya, maka antum akan mudah melakukan ketaatan tersebut. Tapi antum kalau dekat dengan orang-orang yang lalai, yang hanya membicarakan urusan dunia, yang hanya sibuk dengan urusan dunia, bahkan sibuk dengan kemaksiatan, kelalaian, maka bisa jadi dan sangat besar kemungkinan antum sulit istiqamah, dan yang lebih parah, antum akan ikut dengan kemaksiatan dan keburukan yang mereka kerjakan. Maka semoga dengan ini beberapa langkah yang kita sebutkan kita bisa istiqamah. Semoga dengannya Allah mudahkan kita melakukan ketaatan. Dan ingat teman-teman sekalian, asal dari amal ibadah itu diterima, tandanya adalah amal ibadah tersebut melahirkan ibadah yang lainnya, atau ibadah tersebut langgeng. Samaratul hasana al-hasanatu ba'daha. Buah daripada kebaikan itu kebaikan yang berikutnya. Maka di antara barometer yang paling besar yang bisa kita lihat apakah ibadah kita di Ramadan kemarin diterima, yaitu kita lihat di hari ini apakah ada ibadah tersebut yang masih kita jaga, apakah ketaatan kita masih terus kita jaga. Kalau ternyata ya alhamdulillah, bisa jadi itu barometer yang sangat besar ibadah kita diterima. Tapi kalau ternyata dengan masuknya 1 Syawal, dengan berakhirnya bulan Ramadan, ibadah kita tinggalkan, maka khawatirnya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara barometer terbesar amal ibadah itu diterima, tandanya ibadah tersebut langgeng, ibadah tersebut melahirkan ibadah yang berikutnya. Walaupun tidak sehebat Ramadan, karena Ramadan Allah spesialkan, tapi setidaknya jangan tinggalkan salat malam walaupun hanya 2 rakaat 3 witir. Setidaknya jangan tinggalkan Al-Quran walaupun hanya 1 lembar dalam sehari. Itu sumber ketenangan. Orang-orang sibuk cari ketenangan dengan rekreasi, dengan tempat-tempat yang indah, healing dan sebagainya, tapi mereka lupa bahwasanya ketenangan itu ada dengan mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Kemudian setidaknya kalau ada kelebihan dari kehidupan antum, jangan lupa untuk bersedekah dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Intinya teruslah beribadah, teruslah beramal walaupun tidak sehebat bulan Ramadan, karena Ramadan Allah spesialkan, tapi terus ibadah sampai kematian datang menghampiri, sampai kita bertemu dengan ajal kita.
Semoga kita semua diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.